Ya, kami ucapkan selamat datang kembali yang kami hormati Romo Karolus. Kemudian Selamat sore, Mbak. Selamat sore, yang kami hormati Bapak Agustinus Tanggana selaku coach kita pada sore hari ini. Selamat sore, Bu. Yang kami hormati Suster, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Instruktur Sekolah yang hadir di ruang virtual ini. Sekali lagi selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Semua dalam keadaan sehat ya, Suster, Bapak, Ibu, Romo. Selamat. Ya. Sehat. Sore, Ibu. Ya, salam kenal, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Saya Dista. Saya adalah salah satu anggota implementasi program dan guru di YPL. Untuk lanjut ya, kita mulai dulu pertemuan Bersemangat, yuk. berdoa. Ya, saya boleh minta tolong Ibu Andriana Lapu untuk memimpin doa pada siang hari ini. Mohon berkenan untuk memimpin doa. Ibu. Bapak Pastor, Suaranya berdenging, Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini, di mana Engkau mengumpulkan lagi untuk mengikuti coaching pada sore hari ini. Semoga lewat kegiatan ini ya Tuhan, kami semakin dikuatkan, diberi kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada kami semua. Berkati fasilitator kami, narasumber kami, dan kami semua. Semoga semua kegiatan pada sore hari sampai malam nanti boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa merasa berbahagia dan merasakan kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar semua proses ini boleh kami lalui secara bersama-sama dan penuh sukacita. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu telah berkenan memimpin doa di sore hari ini. Untuk selanjutnya mari kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam hati. Kita tidak perlu berdiri, kita cukup duduk tegak saja. Berjalan ke tempatan dulu, jadi kita saja diukur di kiri panjang.
Baik, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Untuk selanjutnya, biar semangat kita meluber-luber di sore hari ini, masih ingat dengan yel-yel kita? Pastinya masih ya. Semoga masih ingat. Kita akan melakukan yel-yel terlebih dahulu supaya lebih semangat. Mari kita open mic semuanya, Suster, Bapak, Ibu, Romo. Luber, literasi usul berkarakter. Yes. Sekali lagi, Romo, Suster, Bapak, Ibu. Luber, literasi unggul berkarakter. Ya. Baik, terima kasih Romo, Suster, Bapak, Ibu atas semangatnya di sore hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengadakan coaching klinik di ruang Zoom virtual ini yang akan dipimpin oleh Bapak Agustinus Tanggana sebagai coach kita hari ini. Nanti kita akan bersama-sama men-sharingkan apa saja yang sudah kita lakukan dan sampai mana naskah akademik kita supaya nanti bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi kita bersama. Nanti mungkin ada masukan dari Romo, Suster, Bapak, Ibu untuk saling melengkapi. Begitu mungkin waktu dan tempat kami persilahkan langsung ke Bapak Agustinus Tanggana. Waktu kita sampai pukul 7 malam WIT. Ya, di sini jam 6 WIB. Tadi saya sempat salah mengajak doa malaikat Tuhan. Mohon maaf. Ya, monggo Bapak Agustinus Tanggana. Oke, terima kasih Bu Dista. Waktu dan kesempatan hari ini di sesi kedua untuk coaching klinik. Selamat sore teman-teman. Sore Pak. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat semua dan masih tetap bersemangat hari ini walaupun sore-sore. Amin. Oke, amin. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Romo dan Suster yang saya kasihi, kesempatan ini kita akan masuk di dalam tahap berikutnya dalam POP ini. Setelah kita melaksanakan FGD 1 beberapa waktu yang lalu, yang kita kaji di sana setiap unit itu adalah budaya-budaya yang kita akan kembangkan di sekolah, yang kita akan jadikan nanti sebagai dasar penulisan kurikulum kita. Dan dalam sharing kita bersama, sudah banyak sekali yang teridentifikasi dari setiap unit yang nantinya kita akan tuangkan dalam sebuah naskah ilmiah, yaitu naskah akademik dari setiap sekolah. Pada kesempatan ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dista tadi, yang kita mau bahas adalah namanya koas. Itu artinya kita mau mantapkan apa yang telah kita seringkan bersama di FGD 1 beberapa waktu yang lalu, dan di antara kita mungkin ada tambahan-tambahan sehingga nanti dalam coaching klinik ini kita saling melengkapi, dan pada akhirnya nanti naskah akademik kita akan susun secara baik yang mencirikan nilai-nilai budaya, kemudian nilai-nilai inti yang dikembangkan di sekolah masing-masing, kemudian keteladanan dari pelindung kita masing-masing yang akan menghiasi naskah akademik kita nanti. Nah, baik Bapak Ibu, kepala sekolah yang saya kasihi, sebelum kita lanjut, saya akan kembali menekankan apa yang telah kita peroleh selama ini, selama kita bersama-sama dalam diklat POP. Saya izin share screen dulu, Bu Dista. Jadi ini yang kita akan lakukan hari ini, Bapak Ibu, kepala sekolah dan instruktur coaching klinik. Kalau kita lihat dari asal katanya, sebenarnya kita memantapkan yang pernah kita sharing bersama-sama, dan waktu itu kita luar biasa
di sesi 2 ini hal-hal yang ada di unit kita masing-masing kita seringkan dan sudah ada sebenarnya draftnya, tetapi nanti Bapak Ibu dari unit masing-masing akan menyampaikan sharingnya sudah sampai sejauh mana kita garap tentang naskah akademik kita. Nah, tentunya tidak terlepas dari apa yang pernah kita sampaikan di dalam ruang FGD yang lalu. Bapak Ibu, yang kita mau cermati bahwa sebenarnya ketika kita di POP yang kita mau buat sampai hasilnya adalah bagan ini Bapak Ibu. Ketika kita diberikan tugas pertama tentang pengembangan kurikulum, kita berada di sini. Ekosistem sekolah kita yang kita gali, kemudian kita tuangkan dalam suatu tulisan. Itu tugas pertama yang lalu, dan kalau kita lihat unsur-unsur yang ada dalam ekosistem sekolah ini tidak lain apa yang disebutkan oleh Guncoroningrat, 7 unsur-unsur budaya. Dan ke-7 unsur budaya ini dimanapun tempatnya, lokasinya dimanapun, daerah manapun itu ada. Oleh sebab itu di Toraja pun ini ada, di Mesawa pun ada, di Makassar pun ada. Nah, kita baru sampai tahap ini Bapak Ibu, pengembangan kurikulum. Sudah ada yang kita buat tugas yang pertama yaitu pengembangan desain kurikulum yang lalu yang akan kita kumpulkan pada bulan November ini tanggal 20, dan ada tugas baru setelah FGD yaitu naskah akademik. Jadi kita baru berada di sini. Ya. Naskah akademik itu sebagaimana yang telah kita bahas bersama yang lalu bahwa kekayaan-kekayaan lokal, kebudayaan-kebudayaan lokal kita akan identifikasi, akan kaji secara ilmiah, kemudian kita pilih nanti yang mana yang harus diintegrasikan dalam kurikulum kita. Dan setelah kita menentukan ini, kita akan tuangkan nanti dalam naskah akademik kita. Yang paling penting di sini Bapak Ibu adalah apa yang telah kita sampaikan itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi nanti dalam penulisannya, nanti tolong disampaikan, dikaji dari mana sumber-sumber ilmiahnya sebagai suatu kajian ilmiah. Itu yang pertama. Nah, setelah itu kalau saya coba gambarkan, saya potong yang gambar tadi ini sudah jelas ada kita miliki ini Bapak Ibu. Sistem religi, keagamaan dan sebagainya di tempat kita ada masing-masing, dan 7 unsur budaya menurut Guncoroningrat ini itu di setiap daerah ada. Pengembangan kurikulum, desain kurikulum kita sudah buatkan draftnya, tulisannya dalam bentuk dokumen yang tugas kepala sekolah yang lalu. Kemudian setelah kita buat, ini kita diskusikan, lalu hasil diskusi itu nanti kita akan tuangkan dalam sebuah naskah lagi, yaitu naskah akademik. Naskah akademik ini menjadi acuan kita ketika kita menyusun kurikulum selanjutnya yang akan datang. Bagian mana yang harus dikembangkan, bagaimana pada nilai-nilai mana yang prioritas di tempat kita masing-masing. Nah, kita berada di sini. Pada FGD yang lalu kita sudah diberikan kerangka ini, jelas. Bahwa dalam menyusun suatu naskah akademik minimal di dalamnya akan tercantum. Ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan yang sudah kita seringkan bersama adalah bertolak pada kehidupan nyata sekolah. Ini ramai di dalam sharing FGD yang lalu kita sudah seringkan bersama. Dengan kata lain bahwa kita mau maaf, dari mana itu ya suara yang musik. Baik, saya lanjut. Kita mau bertolak dari kenyataan, dan itu kita sudah bagikan di dalam FGD kita. Dari SMP Katolik Mesawa, SMP Katolik Rantetayo, kondisi nyatanya sudah disampaikan. Nah, itu kita nanti tuangkan di dalam naskah akademik.
Kemudian ini nilai-nilai inti, kembali nanti saya akan jelaskan ke lima-limanya ini. Saya langsung ke sini Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah bertolak pada kehidupan nyata sekolah atau sadar akan pasar. Bagaimanapun juga, kita sekolah itu sama dengan orang menjual. Nah, kalau orang menjual, kalau tidak ada pasarnya, mau dijual kemana? Oleh sebab itu, Mas Hendy mengatakan bahwa bertolak dari kehidupan yang nyata atau kita sadari pasar kita di mana? Di setiap unit. Maka nanti kita akan tuangkan di dalamnya. Ini yang kita identifikasi dalam naskah akademik kita nanti, yang ada di situ adalah mata pencarian pekerjaan orang tua dan yang ada di sekolah kita. Tempat tinggal kenapa masuk Bapak Ibu? Kalau daerah-daerah yang saya identifikasi selama mengajar, ternyata karakter peserta didik yang tinggal di kompleks perumahan itu berbeda dengan karakter peserta didik yang tinggal di asrama-asrama misalnya atau rumah susun, atau di dalamnya itu selalu bersentuhan dengan banyak orang. Maka dalam kesempatan ini juga ikut berpengaruh ketika mendesain kurikulum. Kalau misalnya di Mandetek berbeda kondisinya dengan yang berada di Rantetayo, keadaan sekitarnya itu pasti karakter anak yang dihasilkan juga akan berbeda. Hubungan keagamaan di situ bukan hanya antar umat beragama yang agamanya sama, tetapi semua agama yang ada di sekitar sekolah itu bagaimana hubungannya. Kemudian agama yang dominan dari peserta didik itu kita tuangkan juga ekonomi masyarakat. Ya, sekolah kita itu berada di mana? Ekonomi menengah ke atas atau ekonomi menengah ke bawah. Kemudian pendidikan orang tua atau akademik dari orang tua. Ini juga perlu kita kaji lebih jauh supaya nanti menghasilkan rumusan gagasan pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan unit kita. Kemudian sosial budaya orang tua peserta didik. Sosial budayanya itu menyangkut ada video yang saya baca bahwa karena lingkungan rumah, lingkungan sosial orang tuanya itu seperti itu, sehingga apa yang dibawa ke sekolah itu sama. Di rumahnya keluar kata-kata kebun binatang, maka sampai ke sekolah juga itu akan keluar terekspresi di sekolah. Ini perlu kita kaji. Itu yang bagian pertama. Bagian yang berikutnya adalah, nah ini tidak susah Bapak Ibu, karena kita sudah sebenarnya ini kita sudah tuangkan di tugas yang lalu ini. Ya, nota Yayasan Paulus, yaitu ada buku-buku yang kita miliki, itu nanti dituangkan semua di dalamnya, mulai dari latar belakang dibuatnya nilai-nilai inti kita, kemudian makna dari nilai inti itu, dan yang lebih penting juga jangan lupakan tuangkan di dalamnya adalah keteladanan yang diberikan oleh pelindung yayasan, dalam hal ini adalah Santo Paulus. Itu tertuang semua. Saya kira ini sudah siap semua Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah masyarakat dalam unsur budaya. Nah, ini yang kita seringkan secara habis-habisan, 4 jam kita sudah seringkan dari unit masing-masing di FGD. Lebih penting di sini adalah ada sekolah yang memiliki slogan atau moto itu. Kalau bisa nanti slogan atau moto itu, kalau dia dalam bahasa daerah, cantumkan aja dalam bahasa daerah, kemudian beri penjelasan. Kita telusuri moto itu berasal dari mana. Pasti ada kajian-kajian ilmiah sebelumnya dari kata-kata itu. Seperti dari Mesawa itu Talingararak Mata Bulawan, kalau dari Rantepao ada juga, dan kata-kata itu ada dalam bahasa Toraja. Kalau kita klik pasti ada banyak kajian-kajian ilmiah yang sudah mengkaji itu, yang menjadi landasan ilmiahnya nanti untuk menuangkan dalam tulisan kita. Berikutnya bahasa, kita punya bahasa tersendiri. Walaupun di setiap pada dasarnya ketemu bahasanya, tapi ada hal-hal yang berbeda. Kalau kita ke Mesawa lalu kita pakai bahasa Toraja, orang di sana mengerti, tapi pasti ada berbeda dengan yang asli di Toraja.
Jangankan di situ, di Toraja semua pun, Toraja Barat itu ada ungkapan-ungkapan yang berbeda dengan bagian Toraja yang lain. Itu kita kaji. Kesenian, seni-seni yang banyak kita kembangkan di sekolah-sekolah pada umumnya, apakah itu seni suara, tari, dan sebagainya, kalau bisa kita kaji dulu. Lebih-lebih filosofi yang disampaikan dalam tari-tarian itu. Misalnya yang biasa dari Toraja itu Pak Gelu. Kita biasa dengar kalau ditayangkan atau dia show, maka minimal pembawa acara tadi itu memberikan deskripsi tentang apa yang dilakukan oleh peserta tari. Nah, itu termasuk bagiannya. Kita cari landasan ilmiahnya itu dari mana, baru kita cantumkan di situ. Organisasi kemasyarakatan, setiap tempat model organisasinya berbeda. Saya katakan tadi itu kita kaji lebih baik. Organisasi kemasyarakatan misalnya yang banyak kita jumpai adalah organisasi masyarakat di gereja misalnya, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bagaimana tadi itu dituangkan di sini. Kemudian kalau kita simak, tapi setiap indikator nilai itu di setiap unit berbeda, tapi pada dasarnya jumlah indikator yang kita miliki itu, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ternyata di dalamnya ada beberapa nilai-nilai inti itu yang merupakan budaya kita. Contoh, maaf salah tulis ini, bela rasa itu yang dari rantai Pau. Itu salah satu indikator dalam penilaian karakter kita dalam nilai-nilai inti setelah dikembangkan indikatornya. Empati ini juga kalau kita tegur sapa, menyapa orang lain, siapapun yang datang, ini kan bagian-bagian dari sebenarnya budaya kita yang terkenal selama ini dimanapun, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, kan bagian ini yang kita miliki dari Toraja, bahwa sapaan-sapaan, empati, dan simpati bagi orang Toraja itu luar biasa. Nah, itu sudah tertuang di dalam nilai-nilai inti kita. Yang berikutnya adalah kontekstual anak. Pasar kita adalah anak-anak di sekitar sekolah. Oleh sebab itu, kita harus diwajibkan untuk mengetahui apa kebutuhan anak saat ini. Sangat berbeda kebutuhan anak zaman sekarang dibandingkan dengan kita dulu. Sehingga ketika kita mau mengajar dengan model kita belajar dulu, kayaknya tidak nyambung dengan anak-anak di sekitar sekarang ini. Maka perlu kita tahu apa yang dibutuhkan anak. Nah, dalam berbagai kondisi ada beberapa ini yang saya sampaikan, tentu nanti Bapak Ibu merevisi dalam naskah ilmiahnya. Pendampingan belajar. Banyak sekali peserta didik kita itu yang kesulitan dalam tanda kutip belajar itu karena berbagai hal. Apakah itu kondisi rumahnya, kondisi orang tuanya, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita tahu. Kemudian pengembangan minat. Ya, tentu berbeda tempat minat anak itu akan berbeda. Kalau misalnya di Makale, pasti berbeda ketika anak-anak yang berada di Rantai Tayo, yang berada di jauh pinggiran itu, walaupun dekat Bandara Lama. Ya Ibu, pasti berbeda. Walaupun dekat bandara, berbeda dengan teman-teman yang ada di Mesawa peserta didiknya. Yang lebih penting di sini adalah potensi yang dimiliki anak. Ingat, kurikulum kita nanti ini kalau jadi tidak lagi sama dengan kurikulum-kurikulum yang lain, bahwa yang selalu kita ukur adalah kognitifnya. Kita akan melihat nanti sehingga penilaian kita ketika selesai kurikulum kita ini nanti, makanya disampaikan oleh YPL itu proses pembelajaran berbasis proyek, karena di dalamnya akan banyak karakter yang kita bisa temukan. Monsinyur juga sudah mengatakan sekali bahwa bagaimana supaya penilaian itu tidak hanya dititik beratkan pada penilaian kognitifnya saja, tetapi potensi-potensi. Mungkin kognitif di Makale berbeda dengan kognitif yang ada di Rantai Tayo. Tapi di Rantai Tayo ada bagian-bagian kemampuan potensi anak yang jauh lebih baik jika dikembangkan di Rantai Tayo dibandingkan dengan sekolah lain.
Yang selanjutnya adalah pendampingan studi lanjut. Lah, apa manfaatnya ini? Kalau kita lihat bagan tadi, di situ ada outcome dan output. Nah, ketika kita melakukan pendampingan yang studi lanjut ini, kalau pendampingan kita, harapan kita ketika pendampingan kita bagus dalam studi lanjut, maka diharapkan di tingkat berikutnya anak-anak kita itu bisa mengambil peran atau berprestasi, sehingga outcome kita, outcome sekolah kita itu juga akan diangkat. Kemudian termasuk unsur-unsur budaya yang disesuaikan dengan konteks peserta didik. Permainan apa dan sebagainya itu termasuk konteks dengan konteks yang berikutnya adalah lalu pas dan telepon buka yang belum mute siapa ya, Bu Dista? Ini Romo Karolus, tapi sudah saya mau nginap di situ, jangan telepon personal. Oh ya. Sudah. Oke. Berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya. Jadi walaupun kita, Bapak Ibu, mau mendesain sebuah kurikulum yang baru, jangan lupakan apa yang kita sudah lakukan di kurikulum lama. Pasti ada baiknya. Oleh sebab itu nanti kita bandingkan sebelum masuk ke dalam transformasi kurikulum yang baru, maka kita perlu melihat apa yang telah kita capai pada masa-masa yang lalu dengan menggunakan kurikulum yang lain. Lalu kita pilah-pilah yang mana mau direvisi, yang mana mau dikembangkan, disesuaikan dengan kurikulum penggerak. Ada contoh naskah akademik untuk kurikulum penggerak yang saya sudah di-share di grup. Di situ kita bisa gunakan nanti sebagai buku sumber juga dalam menulis naskah akademik. Pada bab 4, saya tunjuk ini untuk tentang perubahan atau transformasi kurikulum itu. Jelas sekali diuraikan di situ, nanti ini menjadi rujukan dan sumber kita dalam melakukan. Tentu kita sesuaikan dengan unit kita masing-masing. Dalam melakukan ini, Yayasan Pangudi Luhur juga menyertakan bagaimana cara mengetahui semua yang ada di atas, maka kita perlu melakukan suatu analisis, dan yang disarankan oleh Yayasan Pangudi Luhur adalah metode SOAR. Tentu para narasumber dan Yayasan Pangudi Luhur sudah melakukan ini dan memberikan hasil yang baik. Apa itu SOAR? Ada di dalamnya adalah strength, opportunities, aspiration, dan result. Semuanya ini kita akan kaji nanti, dan apa kekuatan yang kita miliki di sekolah, apa peluang kita, kemudian aspirasi dari masyarakat, harapan masyarakat tentang sekolah ini, kemudian nanti hasil yang mau dicapai bagaimana. Seperti itu, nanti juga saya kirim bukunya ini, saya sudah dapat dalam bentuk PDF-nya buku ini, nanti saya akan bagikan di grup. Bapak Ibu nanti coba menelusuri dalam membuat kurikulum. Demikian yang saya sampaikan ini. Semoga pertemuan kita hari ini kembali dikuatkan, kembali diingatkan dari hasil FGD, dan kita siap menuliskan, menuangkan dalam bentuk tulisan apa yang telah kita seringkan, mulai dari FGD sampai kita selesai nanti kuasing klinik ini. Nah, demikian yang saya sampaikan, dan saya stop dulu share screen-nya. Saya langsung masuk ke dalam diskusi dan sharing yang pertama. Kita mulai dari yang pertama, dari rantai PAUD dulu. Silakan, sudah sampai sejauh mana naskah akademiknya SMP Katolik Rantai PAUD? Halo, Rantai PAUD? Apakah mendengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Dengar. Oke. Kayaknya ini Rantai PAUD ini serombongan orang siap benar, kayaknya banyak rombongannya di belakang. Silakan, Bu.
Baik Pak, sebenarnya saya mau delegasikan sama wakil. Nah, Tapi beliau mengatakan ibu saja, padahal beliau yang konsep ini Pak. Beliau lebih banyak buat konsep. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman di sini yang memang punya semangat tinggi untuk hal itu. Selamat sore semua. Baik, dari kami SMP Katolik Rantepao, gambaran umum sekolah kita ini adalah terletak di tengah kota kabupaten. Boleh dikatakan begitu, Pak. pusat kota, Bu, ya. Lalu dari segi geografisnya seperti itu, terletak di jalan utama, karena porosnya ini adalah poros lingkungan sekolah. Ada beberapa sekolah yang berada di atas jalan Mongin Sidi ini. Lalu pemetaan terhadap warga sekolah kami bagi dua, Pak. Yang pertama untuk PTK. PTK ini kami memiliki 14 guru dan 4 tenaga kependidikan. Ini yang ada di SMP Katolik Rantepao saat ini. Lalu untuk peserta didik, kelas 7 sebanyak 79 siswa, kelas 8 82 siswa, dan kelas 9 117 siswa. Jadi berjumlah 278 siswa, Pak. Ini juga jumlah yang katakanlah sudah mulai merasakan di SMP Katolik Rantepao. Karena pada awalnya sekolah kita ini boleh dikatakan sangat diminati oleh masyarakat setempat. Tetapi karena memang yang sudah dipaparkan oleh teman-teman kita dari Rantetayo dan Sangala yang lalu itu, Mandetek yang lalu, bahwa di sekitar kita yang merupakan pendukung utama itu sudah dibangun unit-unit sekolah baru, dalam hal ini sekolah satu atap dan juga ada sekolah swasta lainnya, Pak. Itu yang ini. Tetapi walaupun pada kenyataannya seperti ini, ada peneguhan dari Pak Heri waktu kita FGD yang lalu bahwa menghadapi anak dalam jumlah besar ketimbang dengan menghadapi anak dalam jumlah kecil, itu diharapkan hasilnya jauh lebih baik. Itu yang merupakan peneguhan bagi kami, Pak. Mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini sekarang ini, dengan adanya nanti naskah akademik yang akan kita susun secara bersama-sama, boleh sedikit membawa perubahan, dan semoga saja umat dan masyarakat kita ini benar-benar memahami tentang pendidikan itu bagaimana sesungguhnya. Karena memang di Toraja, seperti yang Romo Karolus sampaikan waktu FGD yang lalu, Pak, bahwa di Toraja itu pada umumnya orang mengatakan siswa itu berhasil jika nilai akademiknya atau nilai kognitifnya itu di atas KKM. Ada suatu hal yang dilupakan masyarakat bahwa nilai-nilai fondasi kehidupan itulah yang utama sebenarnya. Ini yang kami alami, bagaimana memberikan merubah paradigma masyarakat itu, terlebih umat kita sendiri, Pak. Umat kita sendiri, bahkan ada yang mengatakan kepada kami seperti ini, sudah dibayar tidak bermutu pula. Ya, mereka lupa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab masyarakat, pemerintah,
dan juga orang tua. Itu yang mereka lupa sekarang ini. Itu didasari dari, tapi kita tidak mau menyalahkan program pemerintah ya Pak. Kita Ya, Bu. tidak mau menyalahkan itu, bahwa dengan adanya bantuan-bantuan tunai seperti ini sekarang ini, maka pola pikir masyarakat pun juga berubah. Itu yang kami hadapi di SMP Katolik Rantepao, Pak. Lalu kebutuhan-kebutuhan anak saat ini adalah memang pendampingan belajar. Memang ini yang masih kurang kita miliki. Pendampingan secara secara menyeluruh terhadap anak kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau 1-2 anak sudah bisa, itu sudah mewakili. Padahal itu belum. Itu belum. Lalu kalau pendampingan soal minat dan bakat, Pak, kita sudah adakan di sekolah itu tentang mengembangkan potensi diri mereka selain di bidang akademis, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, dan di bidang seni tari, Pak. Dan juga ada musik bambu. Itu yang kami lakukan di sekolah kita ini. Karena di dalam pendidikan pramuka itu sudah saya lihat, ini juga sudah seiring sekali dengan nilai-nilai inti kita, bersama dengan dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini dengan mengaktifkan kegiatan pramuka di sekolah-sekolah, saya kira ini juga akan membantu sekali tentang terwujudnya cita-cita kita bersama untuk tercapainya nilai-nilai inti yang selama ini kita cita-citakan bersama, bahwa semoga suatu saat nilai-nilai inti kita ini benar-benar berakar pada diri tenaga pendidik dan kependidikan, bahkan peserta didik kita, Pak. Juga yang biasa kami lakukan sebagai peneguhan kepada anak-anak itu adalah memberikan pujian jika mereka sudah melakukan hal baik, walaupun itu hanya sederhana saja. Datang lebih awal di sekolah, mereka mampu mengambil sapu untuk membersihkan sekitarnya, itu terus-menerus kami beri apresiasi, Pak. Jadi sudah ada beberapa di sini, Pak, tapi kalau saya mau baca ini agak lama. Jadi saya sampai di situ dulu, Pak. Adakah dari teman-teman? Atau kita ini kan dulu? Siapa tahu ada yang saya lupa? Silakan yang buat ikut di situ, Bu. Beri kesempatan. Oh, diberi. Ya, silakan, Mem. Silakan mungkin di situ saja. Oh, di sini. Ya. Oh ya, Pak. Ini ada... Oke, terima kasih Pak atas kesempatan dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan kesempatan kepada saya menyangkut tentang core values yang sudah dirumuskan bersama dengan yayasan, yaitu ada 4: unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Dan karakter-karakter yang kami untuk unggul, karakter yang kami pilih di sini yaitu disiplin dan jujur. Untuk disiplin, datang mengikuti pelajaran dan pulang sesuai dengan tertib. Kemudian berpakaian sesuai dengan tertib sekolah. Kemudian untuk jujur, mampu mengerjakan soal ulangan atau tugas dengan mengandalkan kemampuan sendiri dan mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ini sudah beberapa anak sekolah selama ini, siswa yang memang betul-betul
mengembalikan barang yang mereka temukan di sekitar sekolah, ya, yang bukan miliknya seperti uang, ya, perhiasan-perhiasan lain, ya, itu. Kemudian menyangkut tentang karakter kreatif. Inti kreatif, karakternya daya cipta. Untuk indikatornya kami merumuskan bersama, yaitu berperan aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah. Contohnya melakukan ibadah setiap pagi. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Kemudian masuk pada karakter partisipasi. Indikatornya membersihkan dan menata ruang kelas setiap saat. Nah, sudah nampak pada kami, pada siswa kami akhir-akhir ini, begitu mereka datang, mereka menyimpan tasnya, dan dengan serentak tanpa mereka di komando, mereka langsung berbagi tugas, ada yang di dalam kelas, ada yang di luar. Begitu pula pada setiap saat mereka melihat sampah yang ada, dengan cepat mereka memungut dan menaruhnya di tempat sampah. Kemudian memelihara dan menata tanaman yang ada di sekitar sekolah. Di sekolah kami, setiap kelas mereka memelihara bunga, baik di taman maupun di dalam pot, dan mereka bertanggung jawab dengan tanaman mereka itu. Kemudian kasih, indikator yang kami rumuskan tentang kasih yaitu melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun terhadap semua warga sekolah. Dan ini sudah mulai nampak di sekolah kami. Setiap kami ketemu dengan siswa, walaupun kami baru keluar dari kelasnya, ketemu lagi di luar, langsung menyapa lagi, selamat siang Bu, selamat pagi Bu. Kemudian menolong teman yang membutuhkan. Terakhir, indikator karakter peduli, memungut dan membuang sampah pada tempatnya. Tadi sudah sempat disinggung. Kemudian menggunakan fasilitas sekolah secara bertanggung jawab. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir menyangkut tentang misioner. Menyadari kehadiran Allah, sudah sempat disinggung juga tadi, terlibat dengan sungguh-sungguh dalam kegiatan doa di sekolah. Kemudian membaca dan mendengarkan bacaan kitab suci setiap pagi dengan sungguh-sungguh, ya, baik di lapangan secara bersama-sama maupun kalau tidak sempat mereka di dalam kelas masing-masing. Kemudian apresiasi, tadi Ibu sudah singgung menyangkut tentang kebutuhan siswa. Ini sering kami lakukan, terutama Ibu Kepala Sekolah. Kadang kalau apel dibawa, ada siswa yang menunjukkan karakter yang baik, beliau langsung memberikan apresiasi berupa pujian atau penghargaan kepada siswa tersebut maupun kepada kami, Bapak Ibu guru dan para pegawai. Kemudian mengucapkan terima kasih ketika menerima pertolongan dan bantuan. Itu tentang pengembangan core value di sekolah kami. Kemudian menyangkut tentang budaya Konjara Ningrat yang dominan di sekolah kami, yang kami sudah lakukan selama ini, ada 7 itu, tetapi yang paling dominan menurut kami yaitu yang pertama tentang sistem religi dan upacara keagamaan. Mengadakan doa atau ibadah pagi bersama semua warga sekolah sebelum mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan apel pagi. Kemudian mengadakan doa Angelus setiap jam 12 siang. Tetapi pada masa pandemi ini, sering para siswa tidak mengikutinya karena para siswa pulang sebelum jam 12. Jadi kadang kami para guru dan pegawai yang berdoa Angelus. Kemudian pada hari-hari raya gereja juga kami rayakan bersama, yaitu Hari Raya Paskah dan Hari Natal.
Juga di sekolah kami mengadakan doa rosario setiap bulan Maria, yaitu bulan Mei dan Oktober. Ya. Selama sebelum pandemi ini juga kami melakukan sekali dalam setahun, melakukan siara dan rekoleksi. Tetapi pada masa pandemi ini kami tidak lakukan. Kemudian yang kedua tentang sistem dan organisasi kemasyarakatan. Apabila ada siswa yang kesulitan dalam hal finansial, sehingga menyebabkan siswa tersendat dalam melunasi kewajibannya di sekolah, maka pihak sekolah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, juga kepada orang tua untuk memberikan solusi terhadap masalah. Contohnya, ada beberapa siswa yang kami usulkan untuk menerima atau mendapatkan bantuan PIP. Dan apabila ada siswa yang mempunyai masalah seperti tidak mengerjakan tugas, sering tidak masuk kelas tanpa keterangan atau tanpa informasi dari orang tua, kemudian sering terlambat, maka pihak sekolah sering akan selalu menghubungi orang tua. Selalu ada komunikasi dengan orang tua. Itu. Kemudian apabila ada warga sekolah yang mengalami musibah atau bencana alam, maka pihak sekolah memberikan bantuan dan mengunjungi warganya yang mengalami musibah tersebut. Dalam hal ini, warga sekolah sudah ditanamkan budaya berbela rasa, peduli, dan cinta kasih. Dari budaya-budaya inilah tentang peduli, cinta kasih, dan didukung oleh core values yang kami sudah kembangkan di sekolah kami, maka kami sepakat untuk mengangkat slogan atau motto kami di SMP Katolik Rantepao, yaitu berbela rasa kujunjung, prestasi kurai. Jadi itulah kebiasaan-kebiasaan kami yang kami lakukan di sekolah kami. Kurang lebihnya mohon dilengkapi. Terima kasih. Terima kasih kepada dua-duanya Susana menyebutnya, yang satu Adriana, yang satu Ibu Adriani. Di nama depannya mirip-mirip, jadi mohon maaf Bu kalau menyapanya nanti berbeda. Yang saya mau sapa Bu Adriana Lapu, ternyata sasarannya ke Bu Adriani. Bu Adriani sama saja Pak. Senior ya. Adriana, junior Adriani. Baik, luar biasa yang disampaikan hari ini. Nanti di dalam naskah akademik Ibu, data-data tadi yang disampaikan itu tentang apakah itu PPK-nya, lebih-lebih kepada peserta didiknya itu kalau bisa dicantumkan dalam bentuk data grafik atau apa, sehingga Bapak Ibu bisa menyantumkan muatnya nanti dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa ini Bu kita mau cantumkan? Kita mau lihat tahun lalu berapa muridnya, tahun sekarang berapa, kemudian kita kembali menyimak atau tahun itu kenapa dia meningkat. Kita kembali ingat-ingat. Oh, apa yang menyebabkan sehingga tahun pada saat itu kok bisa lebih tinggi dari tahun ini. Nah, itu kita perlu analisis. Lalu kalau perlu kita kaji dan itu kita lakukan untuk upaya-upaya ke depan. Tadi teman-teman di Makale itu mengatakan, lihat grafik kami di Makale itu 10 tahun akan datang sekolah ini tidak ada. Karena hal-hal seperti ini bisa kita mencari solusi-solusi yang terbaik. Cuma masih luar biasa ini 278, saya nggak tahu data yang sebelumnya itu berapa Bu, tapi dalam naskah akademiknya nanti kalau bisa dituangkan itu Bu. Karena itu akan menjadi salah satu dasar pemikiran untuk mengambil langkah-langkah penanganan sekolah itu tentang perbandingan data. Yang kedua yang saya akan tambahkan di sini adalah slogannya tadi. Nanti saya kirimin yang pernah ditayangkan Pak
atau Pak Heri itu yang mengkaji dan menganalisis, menuliskan, meneliti tentang bela rasa di Toraja. Bisa dilakukan, tapi ada topiknya yang luar biasa. Subtopiknya di tulisan itu, kata itu berasal dari mana dan bagaimana orang Toraja itu menghidupinya, dan sampai sekarang ini yang sangat terkenal di orang Toraja. Sampai-sampai kalau YouTuber dalam tanda kutip Denny Siregar itu mengatakan, saya di Toraja menikmati kehidupan budaya orang Toraja karena ini. Saya disapa di sana, dihargai di sana, orang-orang Toraja seperti ini, empatik dan sebagainya. Karena ini. Nah, ini yang perlu disampaikan di situ menjadi bagian dari naskah kurikulum Ibu. Saya sepakat dengan Bu Adriani tadi, bahwa sebenarnya sudah ada indikator-indikator nilai inti kita itu yang merupakan bagian dari budaya-budaya yang digagas oleh Kunchoro Ningrat. Sudah ada di dalamnya tadi, bisa sampaikan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada bela rasa itu kan sebenarnya itu budaya. Empati itu kan sebenarnya budaya. Jadi beda memang ketika kita masuk di dalam suatu suasana tempat, ketika kita masuk tidak ada orang yang menyapa kita dibandingkan ketika masuk di situ lalu orang menyapa. Yang ketiga adalah beberapa teman yang hidup yang menetap di rantai PAO, entah itu di pemerintahan, pejabat di pemerintahan, di gereja dan anaknya di situ. Lalu saya tanya begini, apa yang menarik di SMP Katolik rantai PAO? Yang dia sampaikan, Ibu, disiplin. Nah, masih rong lu tuh pas sekolahnya tuh. Disiplin, bersih sekali tuh sekolah itu. Itu artinya ini satu nilai-nilai yang dimiliki oleh sekolah yang ada di rantai PAO barangkali yang sangat menonjol. Disiplin. Nah, masih rong lu tuh pas sekolahnya tuh. Mau mama pe yang may lantai tak orang yang mataku kuma direkala sakilan. Nah, ini masukan, Bu. Banyak teman saya yang tinggal di sekitar kota rantai PAO itu, entah itu yang di pemerintahan atau di mana, rata yang dia kemukakan ini, dia tidak pernah mengatakan bahwa doa rosario pada bulan Mei dan Oktober begini. Yang dia sampaikan ini, peserta didik di situ disiplin dan masih rolu tuh pasti kolana ketika anak kita masuk aman. Oke, itu yang saya tambahkan. Apakah di antara teman-teman semua ada yang mau menambah gagasan-gagasan yang disampaikan teman kita dari SMP Katolik Rantai PAO ini sebelum dituangkan semuanya dalam naskah akademik? Silakan Bapak Ibu kepala sekolah. Masih ada? Pak Agus, boleh saya? Oh, ada Romo Karol. Silakan Ya, Romo. Saya. Luar biasa tadi saya menyimak pemaparan Ibu Adri berdua, ya. Ibu Adri A dan Adri I. Ini. Ya. Yang pertama sedikit saya mau memberikan gambaran, mengingatkan, memberikan penjelasan menyangkut nilai-nilai itu. Bagaimana sampai kita akhirnya memutuskan waktu itu membreakdown itu nilai 4 nilai inti menjadi 8 nilai karakter, lalu menjadi 16 nilai indikator nilai. 4 nilai inti kan kita sudah tahu itu melalui sebuah proses yang panjang sejak tahun 2016, 17 dan akhirnya 2019 kita sudah siap semuanya. Nah, setelah itu ketika kita sudah memiliki nilai inti, dalam ini saya menceritakan sejarah supaya nanti itu bisa menjadi sebuah informasi pelengkap bagi kita. Kenapa sampai muncul 8 itu? Itu merupakan hasil dari pengolahan kami di tim, melihat kecenderungan yang sangat kuat yang muncul di sekolah-sekolah kita waktu itu.
Nah, jadi ada kecenderungan-kecenderungan yang muncul di sekolah-sekolah kita yang kita lihat ya mewarnai perjalanan hidup kita, dan bahwa sebenarnya bukan ini yang muncul, tetapi itu kecenderungan yang muncul di 34 unit pendidikan Yayasan Paulus yang kita punya. Akhirnya muncullah 8 nilai karakter itu. Jadi kecenderungan yang sangat mewarnai kehidupan sekolah-sekolah kita. Itu munculnya 8 nilai karakter. Lalu munculnya 16 indikator nilai itu, itulah yang sebenarnya menjadi keunikan dari masing-masing sekolah. Nah, indikator nilai ini kan kalau teman Mute atau dia tidak termute, tapi dia masuk di daerah yang tidak ada sinyal. Kan sementara di jalan ini, Bu Dista. Oh iya, sedang perjalanan ya, Romo. Bisa didengar? Bisa, sudah, Romo, sudah. Ya, jadi saya kembali lagi. Jadi 8 nilai karakter itu merupakan gambaran umum, kecenderungan umum yang muncul di sekolah-sekolah Yayasan Paulus. Bayangkanlah seperti ini. Kami itu melakukan sebuah penelitian kualitatif dan berdasarkan hasil wawancara dan sebagainya muncul kecenderungan-kecenderungan itu. Nah, kecenderungan itu sebenarnya sudah ada. Jadi istilahnya begini, itu nilai karakter itu misalnya di buku panduan kita itu, di buku orange kita itu mungkin terdiri dari ada 8 ya nilai karakter yang ada di situ. Lalu kami melihat mana yang muncul waktu itu. Nah, akhirnya ada 2 ini yang sangat kuat muncul. Nah, kita ambil seperti itu. Nah, yang menjadi sangat khas sekolah adalah nilai-nilai yang indikator-indikator nilai itu. Nah, begitu sejarahnya sampai muncul pada waktu itu. Kenapa sampai kita buat seperti ini, sampai nilai karakter kita gali, kita seragamkan seperti itu? Karena kita sadar waktu itu kita baru mulai, kita baru belajar, kita baru berusaha bagaimana sih sebenarnya nilai-nilai ini kita hidupi. Nah, saya sangat gembira melihat apa yang sudah terjadi di sekolah-sekolah selama ini. Nah, apa yang diceritakan oleh Ibu Adriana dan Adriani tadi, sebenarnya itu sudah memperlihatkan beginilah karakter yang terbangun. Kalau sekolah itu menjadi bersih, hijau, dan ya, saya harus katakan, ya, saya meninggalkan Toraja 2019 dan saya kembali jalan-jalan ke Toraja lagi di tahun 2021 ini, saya lihat memang persekolahan di Rantai Pao itu untuk ukuran penghijauan kebersihan itu sangat luar biasa. 3 sekolah yang satu kompleks itu TK, SD, dan SMP itu seandainya kita bisa bercermin di Tegel, kita bisa bercermin di Tegel mereka, ya seperti itu. Nah, ini kan hal yang sangat luar biasa yang harus ini sebenarnya menjadi bagian dari budaya sekolah yang sudah mulai merasuki kehidupan kita. Dan ini mengingatkan saya juga inilah yang disebut, apa yang disebut oleh Pak Heri kali lalu ketika SMP Katolik Rantai Pao berbicara tentang apa, bela rasa kujunjung, prestasi kurai. Nah, ini yang namanya sistem itu sudah merasuk ke dalam diri para peserta didik, dan ini yang harus kita gali, kita pertahankan. Nah, itu yang pertama. Kalau ya cerita-cerita tentang menurunnya jumlah siswa kita itu kadang-kala itu saya merasa seperti ada di atas puncak gunung lalu diguling turun. Ya, mengerikan memang mendengar cerita-cerita itu. Nah, bahwa waduh ini Romo kehilangan sinyal kayaknya. tahap kita ini sudah makin kurang, kita panik ya. Ya. Terus kan? Iya, ini. Halo. Ya. Yo, jelas. Apa yang dialami SMP
Apa yang dialami sesi pertama, akhirnya ini kisah-kisah sukses yang sempat muncul tetapi persis yang disinggung dalam FGD 1 tahap 1 kali lalu, itu yang kita lupakan. Nah, akademik kita. Jadi sebenarnya kita beruntung sekali teman-teman ya. Tadi Pak Agus menyinggung soal metoar ya. Saya itu metode SOAR itu sebenarnya teman penyusunan kita menggunakan metode ini. Jadi saya sangat senang bahwa itu korban kita menggunakan metode SOAR ini. Jadi saya mau katakan tidak usah cerita pergi menggali sekolah kita. Apa yang disampaikan Pak Agus itu hendaknya kesaksian dalam naskah akademik ya. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana diwujudkan dalam bentuk tulis nih. Tadi Pak Agus sudah senyum-senyum melihat hasil teman. Itu beberapa catatan dari teman-teman di SMP Katolik Rantepao. Demikian Pak Agus. Makasih Romo masukannya. Ya, semakin diperkaya oleh Romo Karol tentang bagaimana sejarahnya nilai proses pembuatan nilai-nilai karakter, nilai-nilai inti kita itu yang sudah melalui kajian-kajian ilmiah sebenarnya. Jadi tidak mungkin yayasan membuat dalam suatu nota yayasan yang nota itu kata ada istilahnya Romo Karol dulu, ini nilai-nilai inti berubah ketika ada lagi harus ada konsili Vatikan baru berubah nih ya. Nilai-nilai inti berarti itu sudah melalui serangkaian proses yang menempuh jalur-jalur termasuk metode-metode ilmiah menemukan nilai-nilai inti itu. Terima kasih Romo penguatannya dan semoga nanti menjadi kekuatan dan kekayaan tambahan dan sebagainya bagi naskah akademik teman-teman kita dari Rantepao. Oke, masih ada yang mau tambahkan teman-teman kita dari Rantepao? Yang di belakang di situ Bu Adriana. Masih ada? Sementara Pak, cukup dulu. Oh, kalau sudah sementara cukup, tinggal dituangkan di atas kertas naskah-naskah di bawah ini yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari diskusi ini. Oke Bu ya? Oke Pak. Mantap. Kita akan lanjutkan dengan seri yang berikutnya. Saya mau ke Rantetayo dulu. SMP Katolik Rantetayo, silakan Ibu. Iya. Usaha Rantetayo menekita liso masalah. Halo SMP Katolik Rantetayo. Apakah monitor? Bu Polina. Tak share ke pesawat lenduk natai mirangi. Ibu Polina. Ada tapi tidak ini sepertinya Bapak. Tapi ada. Bu Polina apakah monitor Bu? Ya. Sudah. Ibu Polina monitor? Sepertinya hilang sinyalnya itu. Itu yang ada itu Ibu Polina Salombe. Oh, bukan yang dari Rantetayo toh ini toh. Ya. Romo, maaf. Ya. Ibu Polina Salorapa Rantepao. Sepertinya sinyalnya hilang. Oh, ini saya takut Toraja ini lagi hujan-hujan keras terus ini. Oke. Ya, coba ke tempat lain dulu.
Oke, saya ke Nonongan dulu. Ada Pak Silvanus. Bagaimana sudah perkembangannya Pak Silvanus setelah dari rumah sakit, Pak? Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Pak Silvanus. Ya, Pak Semoga semakin sehat, Pak. Salvinus. Salvinus ya. Iya, terima kasih Pak. Sudah ada perkembangan sedikit setelah dari Makassar kontrol. Amin. Ya. Oke, ini sore saya ikuti dari rumah karena cuaca di sini di sekitar Nonongan agak mendung. Lalu saya kembali ke rumah untuk mengikuti Zoom kita ini, Pak. Iya, Pak, ya. Iya. Sekilas tentang kami di SMP Katolik Pato Nonongan. Iya, panjang-panjang namanya. Pato itu Pak, namanya Patoding Bayi. Oh, ya. Nama marga di sana itu dari tongkonan Nonongan itu. Oke. Iya. Berikut SMP kita di Pato Nonongan ini berada di naungan dua gunung, yaitu Gunung Sopai dan Gunung Negeri di atas awan. Berada di jalan poros Langda menuju Kadundung, dekat dengan gereja paroki Kristus Raja Nonongan. Perkembangan sekolah kita di sana, saya sudah jalan 3 tahun di sana. Tahun pertama, kronologisnya sekolah kita di sana itu orang masyarakat di situ mengatakan sudah remang-remang karena siswanya tinggal berjumlah 24 orang. Pada saat saya ke sana tahun kedua, mulai 57 siswa. Tahun kedua 85 siswa. Tahun sekarang sudah 113 siswa. Mantap. Nah, kita punya sekolah di sana, sebenarnya itu adalah sekolah yang sudah lama, masih pendirian para misionaris CICM dulu. Kalau saya lihat bentuk-bentuk tegelnya, lantainya itu tegel yang masih tempo doloe, hitam, tidak ditahu apakah ini tegel atau lantai biasa. Termasuk juga gedungnya yang sudah kayak ya nasanga solatan di Mitoraya, nah kuasusi mosenuan domai. Tapi ya kami tetap semangat untuk menggunakannya apa adanya. Yang berikut bahwa pada saat tahun pertama saya ke sana, saya dengan Romo Karolus berjuang untuk membuat jalanan naik roda 4, sampai sekarang sudah melaju motornya siswa-siswi ke atas, bahkan mobilnya orang tua siswa kalau datang. Nah, sekolah kita di sana itu sudah diminati masyarakat sedikit demi sedikit, Pak. Contohnya, saya punya sistem di sana memperbanyak pertemuan antara orang tua dengan kami para guru. Walaupun secara resmi dalam struktur kepengurusan komite tidak ada seperti cara dulu bahwa yang menjadi komite adalah masyarakat setempat, tapi kita sekarang adalah komite kita, ketua komite kita adalah dari pihak yayasan kita. Namun seperti itu, metode saya tetap melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh umat, sehingga setiap saat saya mengundang orang tua untuk kami koordinasi bersama, baik daripada pembayaran atau sumbangan orang tua kepada anaknya di sekolah, karena sekolah kita di sana menurut pendapat para umat dan tokoh masyarakat sekitar sudah menilai sekolah kita bahwa sudah telanjur sekolah mahal.
Mengapa dikatakan sekolah mahal? Karena ada 3 SMP di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Sopai, ada SMP Negeri 1, ada SMP Negeri 2, di Apit kita punya sekolah, lalu muncul istilah sekolah gratis. Nah, namun seperti itu Pak, kami tetap rutin mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, sehingga kami memberi pemahaman tentang visi misi sekolah kita. Akhirnya, puji Tuhan, tidak ada pembayaran yang istilahnya yayasan biasa mengatakan bahwa ada siswa kita menunggak mengenai sumbangan pembayaran ke sekolah. Nah, ini boleh dicek di kantor perwakilan, walaupun siswa kami hanya 113 orang, tetapi tidak ada yang istilahnya menunggak pembayarannya. Namun, barangkali saya sudah ungkapkan ini keunggulan-keunggulan sekolah kita di sana, walaupun sekolah seperti itu, ada metode atau nilai-nilai yang kami terapkan di sana, yaitu pengembangan non-akademik, yaitu pembimbingan, drum band, musik bambu, dan tari. Ini drum band ini lancar minta kesediaannya dari masyarakat, kalau ada baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, kalau ada acara-acara resmi, orang tua siswa kalau ada anaknya yang menikah, itu kami layani apabila tidak bertepatan dengan kegiatan sekolah. Artinya, kalau misalnya sudah jam-jam 12 ke atas baru bisa tampil, itu kami bisa layani. Mengapa kami layani? Karena itu adalah salah satu promosi sekolah kita untuk ke depan. Yang berikut bahwa kegiatan-kegiatan yang rutin juga diadakan siswa pada sore hari adalah kegiatan kepramukaan. Dan itu sangat dijunjung tinggi oleh para orang tua karena anaknya itu selain dicarikan kesibukan juga ditanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Sehingga baik untuk datang ke sekolah tepat waktu, juga kembali ke rumah tepat waktu. Nah, ini sehingga kami bicarakan bersama di sekolah oleh para guru dan pegawai, ternyata disalut atau didukung 100%. Yang berikut, kami ambil semboyan atau motto. Motto kami di sekolah yang terpampang di dinding sekolah, itu kami pakai motto bahwa sedetik belajar sebesar harapanku. Sedetik belajar sebesar harapanku. Nah, artinya ini kami rumuskan seperti ini karena baik dari perkembangan siswa kita di sekolah, karena ini sekolah di Nonongan ini hampir-hampir mau ditutup. Ya, Romo Karolus tahu bahwa awalnya itu sisa 24 siswa lalu mau ditutup oleh masyarakat. Tapi ya, puji Tuhan sudah mulai lagi tumbuh dengan pelan-pelan, maka kami ambil motto sedetik belajar sebesar harapanku. Artinya sedikit demi sedikit menjadi banyak. Ya, itu sehingga kami ambil motto seperti ini, Pak. Namun seperti ini selalu kami, kalau kami ada rapat dan juga orang tua, mengatakan bahwa sekolah kita ini akan maju terus, berkembang terus dari tahun ke tahun apabila fasilitasnya atau mobilernya bisa setara dengan minimal sekolah-sekolah tetangga kita di kampung. Mengapa? Karena memang baik dari tenaga pendidik, pegawai, ya barangkali pernah juga saya sudah sampaikan dan pernah Romo Karolus katakan bahwa
Saya satu-satunya guru yayasan yang tetap. Kemudian satu guru PNS saya di sana, guru bahasa Indonesia, sementara cuti melahirkan sekarang. Selebihnya itu guru honor semuanya, Pak. Kemudian menyangkut kepada sarana prasarana, kami memang sangat keterbatasan. Contoh, komputer hanya 17 unit. Ya, lalu kami shift saja kalau masuk. Berikut sarana-sarana lain yang menunjang pendidikan itu sangat minim, termasuk gedungnya yang mungkin kasar kalau saya katakan ya termasuk kumuh. Ya seandainya boleh dipantau-pantau ya saya kira Romo Carolus dengan Romo Dominikus Nathan Sande, kemudian masuk Pastor Barto Pararak sekarang sudah berkunjung juga, dia mengatakan wah ya ini tempat sekolah kita ini sangat strategis, hanya tinggal ini mengenai gedungnya yang sudah tua bangka. Namun tidak mengurangi semangat kami, terutama saya tetap termotivasi dengan kata-kata Romo Carolus dulu waktu saya katakannya mohon doa Bapak Pastor, dia mengatakan amin. Sampai sekarang kami tetap tingkatkan bagaimana mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti sudah bisa mendekati minimal 150 jumlahnya 3 tingkatan atau sudah bisa kalau harapan saya bisa menjadi 200. Amin, Pak. Ya, mohon Pak Agus dan rekan-rekan yang ada dalam grup Zoom ini kita saling mendoakan mudah-mudahan sekolah kita semuanya tetap jaya. Saya kira demikian sekilas dari Nonongan mengenai perkembangan dan juga nilai-nilai kependidikan yang ada di sekolah kita yang dikatakan kota tapi masih kampung, dikatakan kampung tapi sudah semi kota. Demikian Pak Agus. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada masukan atau mungkin ada yang Pak Agus tanyakan sama saya, ingin tahu, sepanjang bisa saya tahu, saya bisa jelaskan atau jawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Silvanus. Yang pertama ini Pak Salvinus. Maaf ya. Ketua Yayasan Monitor sekarang Pak. Dan saya sangat luar biasa bagi saya karena Bapak sudah mengidentifikasi apa masukan masyarakat untuk pengembangan sekolah ini, dan Romo sekarang ini sementara monitor, mudah-mudahan ketua perwakilan juga monitor, Romo ketua perwakilan monitor. Amin. Bahwa di Patononongan itu sudah teridentifikasi apa yang harus dilakukan termasuk dalam pengembangan kurikulum ini. Iya. Ada yang menarik disampaikan oleh Bapak tadi. Waktu saya lulus dulu namanya SMP Negeri 1 Makale yang di Kasimpo itu, ya di kelas saya itu ada lebih 10 yang masuk di SMA Katolik, Pak Salvinus. Lalu saya tanya kenapa ke sana? Yang ditunjuk itu drum band-nya Pak. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya di Sekolah Yayasan Paulus ini tentang drum band ini yang perlu dilestarikan dan perlu diperhatikan dalam ekstrakurikuler para peserta didik Pak. Bayangkan tahun 86 itu Pak. Ya. Teman-teman seangkatan saya tanya, kenapa kamu ke SMA Katolik? Yang dia tunjuk itu drum band-nya SMA Katolik gitu Pak. Nah, drum band ini ada di Patononongan dan saya yakin SMP-SMP di sekitarnya itu belum punya ya Pak? Ya, belum. Nah, ini menjadi perhatian kita untuk sekolah ini, dan Bapak juga sudah menguraikan tadi bahwa yang menjadi daya tarik bagi peserta didik setelah Bapak masuk adalah ini. Berarti sudah 2 yang teridentifikasi yang harus dilakukan untuk mengembangkan sekolah ini.
Berbeda dengan saya di Belibis itu, Pak, saya masih sementara mencari-cari. Walaupun saya juga sudah menemukan, tetapi perlu kajian. Murid saya di Belibis sekarang ini ada 95 orang. Ada kecenderungan yang saya temukan bahwa bukan dari sarana prasarana, tetapi dari sumber daya manusianya, Pak. Nah, mengubah sumber daya manusia ini sesuatu yang tidak mudah. Nah, itu yang saya temukan untuk sementara di tempat saya. Nah, Bapak sudah menemukan ini. Tinggal jalan dan Bapak tuangkan nanti dalam naskah akademiknya semua yang disampaikan oleh Bapak tadi. Demikian yang saya berikan, Pak. Ya, Romo Karolus masih monitor. Silakan, Romo. Tambahan. Suara saya jelas. Ya. Ya, tadi ada beberapa hal yang terungkap oleh Pak Salvinus ya, yang belum keluar memang kali lalu. Salah satu itu moto sekolah ya, dan memang harus kita apresiasi teman-teman di Nonongan di bawah bimbingan Pak Salvinus ya. Salah satu hal yang membuat sekolah ini kali lalu dalam FGD di kelompok ini ya, yang saya sharingkan waktu itu kan di sini ya, saya belajar di situ bagaimana mengambil sebuah resiko ya, bagaimana memutuskan sebuah persoalan dan menangkap peluang-peluang. Itu terjadi di SMP Patononongan. Dan itu hasilnya kelihatan ya. Salah satunya ya jumlah siswa itu naik. Itu kontribusi dari apa yang dikatakan tadi itu terampil dan sebagainya, itu memang sangat besar. Itu harus diakui. Mungkin nanti yang perlu dinarasikan, ini yang harus dinarasikan itu tadi beberapa informasi, kajian-kajian yang sudah ada. Menyangkut sarana, prasarana memang kita harus akui. Dibanding dengan sekolah-sekolah lain, SMP Patononongan itu masih terus berbenah. Ini menjadi sebuah catatan bagi kami, ya. Masukan dari Pak Salvinus itu kita catat, kita lihat nanti kemungkinan-kemungkinan, ya, seperti yang ada. Ya. Tetapi harus kita harus patut syukuri apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dibuat oleh Pak Salvinus. Ini sebenarnya menjadi sebuah tanda bahwa ketika kita bisa menangkap peluang yang ada, ketika kita bisa menangkap kesempatan-kesempatan yang ada, ketika kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar kita, maka segala sesuatu memang itu bisa terpenuhi dengan baik. Ya, dimanapun Pak Salvinus saya kira memimpin, salah satu indikator yang akan kelihatan itu adalah jumlah siswa bertambah dan soal masalah keuangan itu aman. Itu kan. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang dibangun, yang dimiliki, semangat yang dimiliki yang luar biasa. Ini kekuatannya SMP Pato sekarang ada di tangan Pak Salvinus. Itu saja catatan saya, Pak Agus ya. Nah, perlu bagaimana menangkap peluang-peluang dalam keterbatasan seperti ini saja, peluang itu bisa ditangkap dengan sangat baik. Terima kasih, Romo. Ya. Saya tambahkan juga seperti yang disampaikan, masih ada dari saya ini sedikit, Pak Salvinus. Kemarin pramu sekolah kami meninggal dan saya berangkat ke sana malam-malam, lalu semua orang di gang itu keluar semua. Begitu saya masuk gang, saya baru beberapa bulan di sana ini Pak Salvinus. Dia sudah tahu saya bahwa saya ini kepala sekolah di situ. Lalu saya duduk berefleksi, loh, kenapa pramu sekolah kami sangat disayangi orang di sekitar kami. Tetapi kenyataannya yang saya tangkap selama ini ada daya manusia kami, dalam hal ini guru-guru itu yang begitu tidak, orang-orang di sekitarnya tidak respect terhadap guru. Menjadi pelajaran buat saya bahwa sekolah setiap unit itu sebagai pasar, maka
yang kita hadapi, tempat menjual kita adalah orang-orang di sekitar kita itu, seperti yang disampaikan Bapak tadi. Jadi memang seperti yang dikemukakan Romo tadi, Pak Salpinus, bahwa orang-orang sekitar itu perlu digali, perlu didampingi. Bapak bertemu. Dan itu saya coba lakukan selama saya di situ, mudah-mudahan memberikan hasil dan menjadi salah satu bahan refleksi saya ketika waktu malam Senin, lalu orang di situ semuanya keluar dari rumah di sekitar sekolah itu karena pramu sekolah kami meninggal, itu menjadi bahan pendorong bagi saya bahwa orang-orang sekitar ini bisa diajak kompromi dan bekerja sama. Terima kasih. Ini menjadi catatan juga, Pak, untuk di Patononongan. Yang kedua, nama tadi Ibu Febriansi belum mengemukakan tadi itu, Pak. Ternyata ada latar belakangnya berasal dari sebuah tongkonan, dan kalau digali nanti, kalau dituangkan dalam tulisan nanti tolong dikaji sedikit itu tentang nama sekolahnya ya, Pak. Oke. Masih monitor, ya. Pak. Terima kasih. Dari teman-teman yang dari sekolah lain, ada masukan buat teman kita SMP Patononongan? Silakan. Ada hal yang dilakukan Patononongan itu yang bagi saya luar biasa. Dari 24 menjadi 57 dan menjadi 87 dan sekarang ini 113. Saya menanya diri saya, bisa nggak saya lakukan itu di Belibis ya? Dan menjadi pemicu buat saya. Dan luar biasa yang disampaikan tadi Pak Salpinus itu. Apa tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke